Perkenalkan, saya Felicia Natania, mewakili tim saya, Johan, Ramadhani, Siti, Zahra, untuk mempresentasikan kerjasama tim yang efektif, koordinasi, dan komunikasi. Pengertian koordinasi, JTRI, ialah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah waktu yang tepat. Menurut E.F.L. Bridge, koordinasi ialah mengimbangi dan menggerakkan tim yang memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok bagi masing-masing individu agar tercapai keselarasan. Dan menurut Farland, koordinasi merupakan proses kepemimpinan dengan mengembangkan pola usaha kelompok secara teratur. Terdapat dua jenis koordinasi, yaitu koordinasi intern dan eksternal. Pada koordinasi intern terdapat tiga jenis koordinasi, yaitu koordinasi vertikal, horizontal, dan diagonal. Sedangkan pada koordinasi eksternal hanya terdapat dua, yaitu vertikal dan horizontal. Selanjutnya, tujuan koordinasi menurut Siagian adalah untuk mencegah terjadinya perbedaan, pendekatan konflik, kekosongan ruang, dan waktu, serta mencegah persaingan yang tidak sehat. Terdapat 4 syarat koordinasi, yaitu sense of cooperation, rivalry, team spirit, esprit de corps. Selanjutnya adalah ruang lingkup koordinasi. Di antaranya adalah koordinasi dalam individu, koordinasi pada individu dari sebuah kelompok, koordinasi pada kelompok terhadap suatu perusahaan, dan koordinasi pada perusahaan dan beragam macam momen dunia. Selanjutnya, hubungan koordinasi dengan fungsi-fungsi administrasi. Ada terdapat 4 proses, di antaranya adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan juga pengendalian. Istilah komunikasi berasal dari kata Latin communicare atau communis, yang berarti sama atau menjadikan milik bersama. Terdapat 7 unsur-unsur komunikasi. Yang pertama adalah sumber, pesan, media, penerima, efek atau pengaruh, umpan balik, dan lingkungan. Terdapat 4 jenis lingkungan, yaitu lingkungan fisik, sosial budaya, psikologis, dan dimensi waktu. Proses komunikasi adalah bagaimana sang komunikator menyampaikan pesan kepada komunikannya, sehingga dapat menciptakan suatu persamaan makna antara komunikan dengan komunikatornya. Adapun hal-hal yang terlibat pada proses komunikasi adalah komunikator, yaitu pengirim pesan, pesan yang merupakan informasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan, media yang merupakan alat yang digunakan dalam menyampaikan pesan, kemudian ada komunikan atau orang yang menerima pesan, dan terakhir ada umpan balik yang merupakan tanggapan atau isyarat yang diberikan oleh komunikan. Selanjutnya terdapat 5 bentuk-bentuk komunikasi. Di antaranya ada komunikasi formal, komunikasi non-formal, komunikasi informal, komunikasi teknis, dan komunikasi prosedural. Kemudian terdapat 4 prinsip-prinsip di dalam komunikasi, yaitu komunikasi sebagai suatu proses, komunikasi sebagai suatu sistem, komunikasi bersifat interaksi dan transaksi, dan yang terakhir, komunikasi dapat terjadi disengaja maupun tidak disengaja. Dari penjabaran yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah organisasi pasti ada sebuah ketua dan staf sebagai jajarannya. Ini merupakan satu kesatuan struktur untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi dalam organisasi atau lembaga yang akan bisa berjalan dengan baik dan lancar dengan adanya komunikasi dan koordinasi baik dari atas ke bawahan maupun sesama bidang dan staf. Akan terjadi keheningan jikalau satu sama lain anggota tidak saling berkomunikasi dan koordinasi. Bahkan bisa menjadi kesalahpahaman atau terjadinya konflik. Demikian penjabaran materi dari saya. Sekian dan terima kasih.